Babi guling, babi panggang, babi rebus. Rica. Dimsum cuma daging babi. Indomaret udah ada. Motor. Ada. Ada toh. Jadi kan masih pada naik kuda atau babi gitu kan, Cah? Oh, The Best of nih orang timur ya? Iya. Nggak tahu. Itu Saya nggak tahu malah. iya kan The Best of. The Best of. The Best of itu yang bener. Bodo amat. Enggak beneran. Beneran. The Best of. Iya toh. Iya toh. Emang kayak gitu-gitu Bang ya bahasanya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Baik lagi di saya Santai, saya saudara bersama Vanessa Latas dan Aku masih istri keduanya kan, Cak. Suami. Berarti kalau perempuan itu istri, Iya. kalau laki-laki suami. Salah, kaget tiba-tiba tadi soalnya panjang kan, kira masih nunggu tiba-tiba dioper agak kaget kan, Oh, Cak. masih baru ya, Masih jadi baru, gitu. iya, kirain. Iya, kenapa tadi kayak lagi banyak pikiran? Iya, aku lagi banyak masalah kan, Cak, tadi Ngambilin kesini anak tuh. orang ya? Enggak, itu mau udah. Oh, udah. Anakku udah gede kan yang Oh, di iya. Palembang. Iya, aku udah punya anak kan, Cak, belum tahu ya. Sumuran Zada, tau. Oh iya. Ntar kita ketemu ya. Iya, nanti kita playdate ya. Playdate ngapain? Main bareng gitu anak-anak. Oh, anak kita main bareng. Iya, boleh. Kalau kita nggak usah kenal aja lah, temenin mereka. Tadi aku ini kan, Cak, aku kan kesini terus aku pakai motor temen aku, ternyata motor Dijegat Matel. Matel apa? Matalang yang suka jegat. Oh, Matalang. Iya, aku dia kolektor, ternyata motor temen aku belum lunas kan, Cak. Aku Yakin? minjem motornya. Motor temennya Toti apa motornya Toti? Motor temen aku minjem, ternyata belum lunas. Terus lo kasih aja motornya, motor teman lo Iya, kasih motor aja. ambil gue Bang. Cuma kan bingung saya pulangnya gimana. Habis itu Ya kan bisa naik ojek online. saya anti ojek online. Oh sombong bang. Enggak, soalnya punya banyak teman kan, Cak. Jadi kayak Oh. akhirnya ngubungin teman-teman siapa yang bisa jemput Nyusahin sini. ya? Iya, emang kan teman ada yang buat disisain kan, Cak. Makanya punya banyak teman dah. Biar Jadi enak minta tolongnya. Iya, gitu. Aku jarang kayak selama seumur hidup kayaknya nggak lebih dari 5 kali dah naik ojol. Tapi bukan benci ojol ya, teman-teman saya. Maksudnya banyak teman tadi, jadi daripada naik ojol Sayang uangnya. Iya, sayang uangnya. Emang pelit tuh sama diri sendiri aja pelit ya. Abu jahat. Kan ini maksudnya kan kadang kalau teman yang minta jemput ya aku juga jemput. Oh, iya. Jadi kayak Simbiosis mutualisme. simbiosis mutualisme. Coba kan Cep pernah. Kenapa? Kan Cep pernah nyicil nggak sih apa semuanya cash? Ini coba pernah. Ini Dikejar debt collector pernah. enggak ada amit-amit ih. Allah ya. Tapi nggak seserem itu tahu kan Cep, ternyata di bayangan kita tuh debt collector tuh kan serem. Permisi, Iya. Siapa lagi? saya mau cari Toti. Ini kan Cep, ini teman-temannya kayaknya kan Cep. Ini bang. Bang Toti. Bang Toti, abang, kakak. Halo. Halo. Abang, debt collector abang. Iya, ada Wulto. Yang tadi ambil motor itu di jalan. Iya. Kan, saya mau nggak bohong kan Cep, aku mah. Ini kayak teman-temannya ini. Sama semua kan debt collector mukanya. Emang iya? Enggak lah. Beda Mirip. temen gue juga punya teman debt collector. Tapi cuma mirip. beda. Tapi banyak bang teman, maaf. Banyak lah. Teman debt collector. Nih bang mau ngambil apa lagi bang dari dia? Saya udah nggak punya harta, Bang. saya, punya saya cuma apa-apa. punya diri saya, itu juga rendah. Udah gak ada harganya. Iya. Kancen nih, astagfirullahaladzim. Tapi bang, abang beneran debt collector. Ya, ada Wulto. Abang dari mana bang? NTT. Kita kenalan dulu bang. Oh iya, abang kakak Yakobus. Yakobus. Tapi emang benar. Abang atau kakak dipanggilnya? Kakak Kakak ya? aja, kakak. Kakak ya. Biasanya Kalau kakak orang sih. timur kakak ya. Biasanya kakak sih. Kalau mas, Jawa kan biasanya mas Jawa. mas ya. Abang? Kalau abang tuh apa ya Betawi ya? Betawi. Kalau AA kan Sunda. AA mau nggak? Dipanggil AA ya Tapi kan nggak apa-apa kan? Ya bebas aja sih. sebenarnya. Ambon aja orang Sunda. Oh iya. Rizky Ambon ternyata orang Sunda. Dia dipanggil AA. Karena dia hitam, terus rambutnya keriting, lebih Iya. mirip orang Ambon. Iya Iya. benar. Aku pikir juga dia non Muslim. Kita udah shalom ternyata aku Muslim kak. Ya lu jawab dong. Udah assalamualaikum nggak dijawab, shalom nggak dijawab, aku Muslim lagi. Aduh. Kakak dari mana kak? NTT. NTT Nusa Tenggara Timur. Timur. Dari mananya kak? Gimana? Dari Bajawa. Oh yang banyak ukti joget-joget itu kak? Beda kan, Cah? Ada di NTT kota. Kalau itu kafe Bajawa yang Iya. waktu joget. Ada yang klub kecil-kecilan. Apa ya itu?
Pokoknya Gede tuh, Ati bukan kecil-kecilan. enggak tapi maksudnya enggak cup tapi halal ya kali ya. Kayaknya kopi soalnya kan awalnya kopi. Kalau saya itu lahir di Bajawa, Flores. Bajawa itu nama ibu kota Kabupaten Ngada. Nah, nama kabupatennya Ngada, ibu kotanya Bajawa. Oh. Yang terkenal sama kopi-kopinya Kopi itu. Oh, Bajawa. kopi Bajawa, iya. Itu mantap kali kakak. Kopi, bawa kopi kah? Ada. 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 Asik Apa? kali. Tapi masih Kopi belum. Bajawa. Kopi Bajawa bawa. Bawa. Kalau ini Bang adanya kayak apa ini Kaca? Kurma. Oh, ini kurma. Ini apa? Kismis. Kismis. Ini batu bata tapi ternyata coklat ya. ini coklat. Kemarin udah dimakan Ambon, terus dilepehin lagi. Kenapa? Oh iya. Enggak, dia sengaja buat tamu selanjutnya kagak. Gitu. Aman dia mah. Dia mau apapun yang dimakan Ambon dia makan lagi pasti. Ambil Biar berkahnya aja. lucunya ketularan. Ah, iya Biar sih, iya sih. Iya. Ambon kan di stand up Tangsel udah kayak dewa dia udah kayak Disembah kita ya? kita sembah Ambon. Darahnya nggak boleh netes. Nabi Darahnya nggak boleh udah netes. kayak Nabi Ambon. Tapi umur berapa Bang pindah ke sini Bang? Pindah ke sini tahun 2016 umur 21. Lulus SMA ya? Lulus SMA pindah ke sini. Lulus SMA. Nah, rantau ke sini. Kenapa merantau ke Jakarta? Kan banyak sekali kota-kota besar nih Bang. Atau enggak sebenarnya di Bajawa sendiri kan maksud Bajawa tuh Papua ya? Bajawa itu NTT. NTT. Maksudnya NTT sendiri kan di kota besarnya juga sudah berkembang. Nggak berkembang sih sebenarnya. Jadi alasan saya pindah ke sini itu karena di sana tuh susah lapangan kerjanya. Tapi udah dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan belum waktu itu? Belum. Oh, belum. Kan masih 2016. Ada 2016. Belum, itu baru Iya. aja kan. Iya, tapi sekarang juga belum ada. Ini tadi kan tumbuh besar berarti di Di Bajawa. Bajawa. Di Bajawa. Tumbuh besar di Bajawa. Apa Bang? Kesedihan di sana ada nggak Kanca? Enggak ada sih. Gue Enggak maksudnya masanya gue tinggal bareng sama dia. Iya, maksudnya pindah nih tapi emang karena tuntutan orang tua kah atau kayak Emang kepengen kakak merantau sendiri yang berjuang? penasaran atau memang kayak apa? Nah ini ya jawab dulu yang tadi yang sedihnya ya. Kalau misalnya di Jawa itu sedih nggak ada, enak. Di Bajawa. Kenapa enak? Ngopi mulu tiap hari. Kalau waktu kecil ya, karena tuh nggak sepadat di Jakarta, beban hidup nggak ada. Tapi begitu udah besar, kan kita harus mandiri. Tetap di Jawa nggak bisa, kerjaan susah, makanya harus pindah ke sini. Karena memang kepengen berjuang, maksudnya kepengen mencari pekerjaan di ibu kota. Iya. Karena di sana susah. Susah. Tapi Abang dari sana udah pengen jadi stand up comedian Abang berniatnya. Waktu rantau ke sini nggak ada niat buat stand up sih. Waktu Cuman rantau ke sini niatnya apa? niatnya buat kerja aja. Kerja. Maksudnya kebayangin kerja apa di sini, Mbak? Kakak waktu itu. Debt collector. Debt collector. Waktu itu debt collector pikirnya. Di sana emang NTT dari awal kayak udah didoktrin kudu jadi debt collector atau gimana Bang? Anak NTT nggak ada yang cita-cita jadi debt collector sih. Tapi kenapa banyak ya? Enggak. Tapi kenapa orang timur tuh selalu debt collector kayak identik gitu maksudnya kayak debt collector tuh kayak udah jadi kerjaan tetap gitu kali mah. Nah itu Turun temurun gitu. Kalau misalnya saya jelasin sebenarnya tuh faktor ini sih. Yang pertama tuh ketidak meratanya pembangunan di Indonesia sehingga fasilitas pembangunan di NTT ini jauh dari kota-kota lain. Sehingga infrastruktur pendidikan, jalan, kesehatan kita tuh tertinggal sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antara orang-orang NTT dan orang-orang yang ada di kota besar. Sehingga ketika kami orang-orang NTT itu merantau ke Jakarta, kami tuh nggak punya kemampuan intelektual yang cukup untuk bersaing sama orang-orang Jakarta. Sehingga pekerjaan yang kami ambil adalah pekerjaan yang kalian nggak bisa gitu, misalnya debt collector. Makanya kami ambil tuh. Ahli lah ya, kalau udah itu kayaknya. Tapi ada kesulitan nggak sih Bang? Maksudnya jadi debt collector itu kan harus punya keberanian juga kan? Nggak mungkin macam ini jadi debt collector, mana berani dia. Galakan yang ditagih gitu kan. Macam Abang nih maksudnya kan secara mental juga kan harus berani. Apalagi menangani orang-orang kan lebih banyak yang kayak galakan yang punya utang daripada yang utang. Galakan yang punya utang daripada yang nagih kan gitu. Jadi memang orang timur itu kalau kita dasarnya benar itu udah nggak ada takut. Siapapun kita lawan.
Jadi kalau memang dasarnya benar, kita nggak pernah takut siapapun. Soal mental nggak tahu ya, orang-orang timur itu kalau misalnya udah rantau ke Jakarta itu, kita udah pisah sama orang tua itu udah siap mati lah. Mau fight. Tapi abang jangan mati dulu bang. Abang minum dulu bang. Abang minum. Ya, santai dulu kita bang. Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Minum dulu. Ini kue-kue. Makan-makan khas ini bang. Bang Mas ya. Arab. Abang merasa terintimidasi nggak dengan set Arab Islam gini? Abang, Enggak sih. Oh nggak aman ya? Dikit-dikit. Enggak lah. Siapa tahu ketemu yang ustadz nih gitu kan dia. Ini Habib nih. Alhamdulillah. Enggak. Amin. Bisa nggak bisa Nggak ya? bisa lah, Habib kan turunan. Oh ya udah ustadz. Ustadz masih ada bisa. Tapi lebih ada kemungkinan aku jadi debt collector apa jadi ustadz? Ustadz sih. Ustadz ya. Amin. Kalau debt collector mukanya nggak cocok ya bang, yang macam Aku ini. imut gini ya bang. Aku imut nggak sih? Ini. Cium. tapi ada pernah kejadian. Aku jujur aku kurang lebih sebulan lalu aku beneran di motornya diambil beneran. Motor siapa? Ini motor aku bang. Itu Motor aku. makanya bayar. Enggak, motor temen aku. Jadi motor siapa? Bener motor temen aku. Ada pokoknya tahu nih pasti teman-teman. Dia mau ke titik singgah, udah sampai warung Madura. Sebelum titik singgah ada warung Madura, dicegat di situ bang. Sama mantel. Sama iya, jadi baru naik orang ini datang terus bener nama dia nyebutin bapak teman saya lah, terus bukan saya Toti gitu. Oh ini yang punya motor ini. Terus saya baru ingat nama teman saya, bapaknya ini. Oh iya itu bener. Yaudah yuk ikut. Langsung ikut. Ikut kemana? Ke kantornya. Iya, jadi motor diambil. Nah, Terus kalau mau ditebus harus bayar sekian. bayar 2 juta nanti aman gitu. Ternyata dia belum bayar 6 bulan. Oh ya pantas. Terus tapi maksudnya di kepala aku kan kayak serem banget kan di debt collector, kirain kayak bakal di apa gitu, ternyata bisa aja sih aku lagi di barang terus ya udah ikut naik motor sama dia ngobrol. Terus karena buru-buru kan Cang, dia kan berdua sama temennya nih. Satu aku naik motor temen aku sama dia kan, temennya naik motor yang tadi dia pakai sendiri. Udah kita sampai kantor, aku baru sampai kantor, dia diteleponin temennya, ternyata kuncinya dibawa sama dia. Jadi temennya di warung Madura tuh sendirian gini aja. Terus merenung, nih nyesel gue jadi mata elang gitu. Enggak, tapi beneran. Pas nyampe memang bodoh kau gitu ya. Iya, beneran diteleponin. Terus cuma ketawa-tawa lagi galak nih. Kenapa gini-gini? Tahu nggak ini mana lagi? Terus tiba-tiba temennya telepon, kenapa? Dia ketawa-tawa. Ini temen tinggalan buru-buru tadi kayak gitu. Ternyata tapi intinya nggak seserem itu sih, kan di kepala aku kayak bakalan apa dia pengen, tapi kalau kitanya baik-baik aja gitu, maksudnya nurut gitu ya, dan kita tahu kita salah, dia juga tahu dia kerja, kayaknya Ya profesional aja. Makanya kalau punya utang ya bayar. Maksudnya kalau kita punya kewajiban ya diselesaikan kewajiban kita gitu loh. Tapi ntar dia nggak kerja. Iya benar juga sih. Lu seneng nggak bang kalau ada orang nggak bayar utang? Nggak senang. Kan lu kan jadi kerja gimana sih? Kan jadi kerja. Saya tuh pingin orang banyak utang biar saya kerja. Nah iya. Aduh sumpah. Tapi ada yang lucu-lucu nggak? Abang tahu ini nggak? Kayak bank keliling tapi bukan debt collector, jadi ada bank keliling ke rumah ibu-ibu ini, ibunya pakai daster, nagih utang-utang gitu, terus lagi jongkok ini yang mana gitu, terus ibu-ibunya malah buka daster. Malah ibu-ibunya ibu-ibunya jelek, tahu nggak? Tahu pasti penonton banyak yang tahu di TikTok lewat. Jadi pokoknya ada bank keliling, mana mau bayar, ibu-ibunya malah gini, malah buka. Karena kan trauma, gue nggak mau gue jadi bank keliling lagi itu seumur hidup. Ada nggak bang? Ada nggak yang lucu gitu, misalnya lagi ternyata teman abang sendiri kah atau apa? Kalau saya itu nasabah tuh kesal itu kalau misalnya begitu saya sampai depan rumahnya dia, saya ketuk pintu nggak dijawab, begitu saya bilang paket, ya mas bentar, langsung nyari. Kesal. Oh dia lagi ngepesen paket. Begitu bilang paket langsung ya mas bentar. Tapi abang dari NTT berapa banyak abang bahasa yang abang kuasain? Bahasa daerah Bejawa sama bahasa Indonesia doang. Oh bahasa Inggris katanya jago. Enggak sih. Bahasa Inggris. Tapi katanya emang waktu dari Bajawa mau ke sini juga belajar bahasa Indonesia dulu Iya, ya. memperdalam aja, memperdalam. Ada kesulitan nggak belajar bahasa Indonesia dari bahasa Bajawa, bahasa daerah, terus belajar bahasa Indonesia? Ada nggak pas datang ke sini kayak ini apa sih bahasanya gitu?
bahasa Indonesia nggak ada kesulitan, cuman begitu sampai di Jakarta itu, anak-anak Jakarta itu kadang ngomong Indo terus ada Inggris dikit. Itu Nah, dia. itu Ngeselin Itu kadang tuh tuh circle ya Toti banget gitu kayak sama gue kan kayak ngomong anak Jaksel gitu kan. orang understand ya, gabung-gabungin tuh. Heeh. Mm-mm. Kayak nanya apa-apa tuh ada Inggris-Inggrisnya, saya tuh jadi nggak ngerti. Contoh bang. Contoh misalnya kemarin itu waktu di menyetongkrang ada abang-abang nanya, bro, long Lewis lu apa? Hah? Long Lewis lu apa? Hah? Long Lewis lu apa? Long Lois. Ah. Long Lois. Love language. Itu kan. Love language. Yes. Begitu tanya ngerti. Begitu saya bingung. Apa itu long Lewis? Itu makanan. Oh, makanan. Makanan khas Jakarta. Bolu, bentuknya love, bentuknya itu. Bukan. Tapi abang udah tahu love language apa? Kemarin sih katanya apa namanya? Bahasa cinta. Bahasa cinta yang kita suka itu apa? Kayak gitu-gitu Love lah. language abang apa? Apa ya? Nagih orang. Pokoknya fetish abang tuh kalau dia utangnya banyak nih, nafsu. Makin My love language. apa? My Ada love tapi ada language. bang. Abang belum nikah mau maaf. Belum Oh belum nikah. nikah. Tadi ada di ini abang yang baru lulus kuliah. Belum nikah tapi calon istri udah ada, Oh. udah tinggal bareng. Oh Udah nikah ada. apa? Udah tinggal bareng tapi belum nikah. Oh. Living together. Sama aku juga. In bahasa Portugalnya apa? Kumpul kebo ya. Sama aku juga living together bang, sama kita. Sama kucing kan? Sama keluarga aku. Oh, iya. Dan tinggal bersama sama keluarga aku. Bisa aja lu Tot. Aman dulu Toti. Tapi contohin dong bang bahasa Bajawa. Bahasa Bajawa tuh gimana? Iya. Sama kayak Papua gitu-gitu sama nggak sih? Beda. Oh, beda. Beda. Di kabupaten saya aja bahasa daerahnya ada 10 kali. Waduh, banyak ya. Banyak. Itu Tapi khusus mirip-mirip. kabupaten saya. Ya beda-beda. Tapi logatnya mah sama, cuma bahasanya beda. Dialeknya beda, Bang. Contoh. Bilang beda boleh lempar onta ya, Minum apa? Minum. Inu. 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 Kalau sih. Inu. 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 Inu darah tistas. Inu. Itu inu. Inu minum. Inu. Minum inu. Minum. Inu. Jadi tante-tante di sana ani-ani, bukan? Pine. Apa? Pine. Pine. Tante itu pine. Pine. Kalau Tante girang. Tante girang tuh Pine party. pine pelacur. Pine party. Iya, apaan bang? Tante girang pine pelacur. Pine pelacur. Ada. Bahasa daerah pelacur nggak ada soalnya. Oh. Jadi untuk mengisi kekosongan itu kita pakai bahasa Indonesia aja. Zaman dulu kan nggak ada tuh pelacur. Makanya nenek moyang tuh nggak nyiptain bahasa daerah pelacur. Oh iya kali ya. Mm-mm. Atau nggak enak kali Biasanya segen lebih kali bang. halus Sebenarnya ya. mah ada, cuma segen. Kalau dulu tuh kayak dikasih istilah-istilah kayak kupu-kupu malam, Oh, lebih kayak gitu kan. kupu-kupu liarku. Kupu-kupu liar ya? Malam, Ada liar selain. nggak tahu. Iya, dihalusin kali ya. Kan kalau kayak itu nggak enak kayak perks. Tapi di sana ini bang ada hiburan-hiburan sendiri apa? Berarti kan Dangdut ada bang? Nggak ada. Nggak ada, ntar ada. musik ada Musik. tapi musik. Yang, Musik? yang viral tuh apa? Musiknya Yang apa? boleh. Kalau timur justru musiknya itu lebih mendunia lah. Maksudnya tuh musik-musik keren-keren loh. Iya benar-benar. musik-musik yang kita gunain di sana untuk party itu musik-musik luar. Kebanyakan musik-musik luar kayak bara-bara bere-bere. Itu lagu-lagu luar. Bara-bara bere-bere. Bara-bara, Oh. bere-bere. Gue kira bara-bara bere-bere apa? Oh iya benar-benar. Tapi emang suaranya timur bagus-bagus ya. Ya orang timur aku akuin suaranya bagus-bagus, dia punya tariannya juga bagus-bagus, Itu- keren-keren koreonya. Itu emang gen atau emang dari kecil udah dikasih ini kencur ya saban hari? Tiap hari. Gini ya, mungkin karena suara bagus itu kan dilihat dari semakin tinggi nada kan. Orang timur ngobrol aja nadanya tinggi gitu loh. Kelas. Betul. Kita ngomong aja suaranya udah tinggi, jadi nyanyinya tuh gampang. Terus terbiasa dari kecil itu sering nyanyi di gereja. Oh iya. Segala jenis kehidupan tuh selalu ada musik, mulai dari keagamaan ada musik, terus budaya ada musik, hari-hari ada musik.
Kalau misalnya nih Bang, saya orang apa? Bajawa. Itu dari bangun pagi, siang, sore, malam kegiatannya apa tuh Bang? Misal bangun tidur, sarapannya ada khasnya nggak? Minum arak. Enggak, jangan selalu ke sana, nggak selalu. Tapi memang iya ya. Masa pagi-pagi udah minum? Emang iya. Toti. Masa susu jahe minimal kan, Jah? Ada. Tanya mereka orang. Masa langsung arak? Orang timur hobi minum sih, tapi Oh, iya sih. nggak bangun pagi langsung minum. Tuh, sabar. Timur Bisa kesonoan dikit. teh tawar dulu bisa Bang ya. Jangan langsung arak, orang lambung kaget, ngedon juga itu. Bang, Tiap hari. Lagi. Bangun tidur nih. Wah. Apa itu Bang kegiatannya Bang? bangun tidur, Ke sawah. enggak. Laut kali mah. Minum kopi, Minum kopi. panggang api. Panggang api. Di kampung saya itu karena dingin, jadi pagi-pagi itu dingin. Kita tuh sering panggang Kalau api di gitu. sana panggang api, kalau di makan kampungnya Toti itu nabun. Oh, nabung. Nabun. Nah, bakar sampah ya itu jangan. Di sana mah normal aja, nggak apa-apa Emang- panggang Itu api. setiap hari panggang api maksudnya. Karena kan cuacanya dingin. Karena kan udaranya dingin. Api unggun gitu mah. Iya, Enggak. Panggang semacam api. itu. Jadi Apa sih? kita itu masak tuh masih pakai kayu api, masih pakai arang. Oh, enggak ada Rina itu no. Apa? Kompor gas, merek kompor gas. Oh, nggak ada. Rina. Oh, nggak ada. Ntar ada. Belum ada. Nggak ada. Nah, jadi bangun pagi panggang api, setelah itu makan ke kebun. Oh, kebun. Iya berkebun, Ada mereka kebun masih ya? berkebun. Enggak, kirain laut. Apa pelaut apa? Nelayan. Nelayan. Kalau nelayan itu yang di pinggir pantai, Bang. Pesisir. Kebetulan saya tuh di daerah pegunungan di Bajawa. Kalau nongkrongnya di mana dong berarti? Di sana itu tidak ada tempat nongkrong yang kayak di sini sih, Di depan macam kayak rumah aja gitu. Mereka kayak paling nongkrong, paling Tot. depan rumah aja, Office. di rumah teman. Warkop itu tapi ada. Nggak ada. Beda Toti. Beda, mereka tuh kayak ngumpul di rumah siapa Ah, atau di satu gitu. tempat kayak di gang atau di pojokan mana itu udah nongkrong buat mereka. Lebih enak sih gitu, lebih murah ya. Nongkrong di situ. Yang menderita tuan rumahnya. Iya sih. Kalau setiap hari sih, kopi, iya sih, iya ya. sih. Kalau rumah-rumahnya di sana ada ciri khasnya gitu nggak sih, Bang? Kayak klaster kah atau kayak masih Oh, di masih sana nggak ada klaster-klaster. Soalnya tuh di Rumah sana rumah kayu ya? Atau rumah apa di sana? rumah batu biasa. Hah? Cuman jarak kalau di kampung tuh memang agak padat. Oh, malah padat. Agak padat. Tapi kalau di tempat-tempat yang bukan banyak kampung itu nggak padat. Jadi nggak ada klaster-klaster. Tapi malah justru enak yang kayak gitu, kekeluargaannya tuh masih kental banget Iya, ya. iya. Iya, apalagi Iya. kalau ada acara adat, acara keluarga, atau kayak kita mau bikin acara gitu, itu tuh pasti kumpul. Kalau kita mah ngeriung gitu loh, bener-bener Iya, iya. ngumpul. Emang di sana masih ada adat-adat gitu? Maksudnya apa acara adat gitu-gitu yang masih ada sampai sekarang di sana di Bajawa itu? Di Jawa itu misalnya rebah. Rebah apa? Rebah itu Tiduran. Itu rebahan. Nonton film. rebah itu acara adat syukuran panen lah. Oke. Setiap tahun tuh sekali. Setiap tahun sekali. Setahun sekali itu syukuran. Terus kadang kalau misalnya ada bikin rumah adat baru itu namanya kasao. Kasao. Oh. Kasao. Kayak syukuran rumah baru. Syukuran iya. rumah baru tapi rumah adat. Mm-mm. Nyanyi-nyanyi, Nyanyi itu tarian. tarian. Tarian adatnya untuk mengisi acara adat itu. Kalau yang tadi yang rebah itu gimana acara maksudnya? Semua Kayak orang-orang syukuran. datang di satu tempat bawa hasil bumi gitu apa gimana? Bukan rebah itu kita tuh balik ke rumah adat, Mm-mm. bawa beras, ayam, Ya, babi. hasil yang kita hasilkan selama setahun itu. Terus kita bikin acara kasih makan nenek moyang. Nah, Kasih gitu. makanan yang sembahyang gitu ya. Oh iya. Kayak ucap rasa syukur. Gitu bang. Berarti abang kakak sudah berapa lama di sini berarti? Saya 9 tahun. 9 tahun. Dari di sini. 2016 berarti 9 tahun. Ada ini nggak, ada kaget shock, culture shock? Iya. Ada kagetnya nggak pas merantau? Oh kayak gini nih Jakarta gitu. Oh kayak gini di kota gitu. Selain bahasa-bahasa tadi itu yang dicampur-campur, apa kegiatan-kegiatan di sini yang orang kayak Kaget kali. kaget? Iya, orang-orang misalnya pagi-pagi "Ih, makan mie ayam gitu atau misalnya tiba-tiba apa gitu. Kaget tuh di sini tuh Menurut kakak aneh gitu. aneh ya, itu hubungan sama tetangga sih di lingkungan tempat kita tinggal itu kayak Kurang. tertutup gitu antara rumah sama rumah itu. Kalau di kampung tuh kita anggap
tetangga itu kayak rumah kita sendiri juga. Ada makan bareng-bareng, kadang gitu-gitu. Di sini tuh kayak terlalu tertutup gitu. Masing-masing. Kayak masing-masing gitu. Kakak berharap bisa makan bareng-bareng kah sama tetangga di sini? Enggak, maksudnya itu yang saya rasa beda. Iya. Nggak berharap sih, cuma Iya, beda iya, aja iya, di situ. iya. Mungkin Karena kan memang sudah punya privasi masing-masing. iya. Kalau di kampung-kampung beberapa masih ada yang kayak gitu loh, Bang. Di kampung di sini. Yang di kampung-kampungnya. Oh, di kampung-kampung Di masih ada. kampung-kampung Oh iya, iya. kayak iya masih banyak yang kayak gitu sama apa makan siang nih dia bawa lauk kita bawa lauk sama makan setiap hari kayak gitu makannya masih ada yang kayak gitu-gitu masih ada cuma emang mungkin di agak kota-kotanya atau di komplek-komplek biasanya emang pasti ketutup bang kalau gitu. Lalu perjuangannya tinggal di Jakarta selama 5 tahun tuh gimana bang? Pasti kan ada susah senangnya, ada struggle-nya, apa ada yang berjuangnya atau ada titik nolnya kayak aduh begini banget ya gitu di sini. Gimana ya? Kerja di Jakarta ini kerja habis buat hidup doang. Iya lagi. Kayak mikir tuh kayak nggak ada guna ya rantau ya. Di titik-titik tuh mikir karena anjing ngapain rantau ya kalau gini-gini doang. Nggak ada perkembangan. Ya tapi bagaimana ya udah. Tapi sekarang kalau disuruh milih mending balik atau abang tetap di sini? Tetap di sini. Kenapa? Karena di sini kayaknya lebih menjanjikan aja sih. Meskipun sekarang masih nol, tapi harapan ke depan ada lah. Ya. Apalagi sekarang abang masuk komunitas stand up, mungkin dari sini kan Cah. Siapa tahu tahun kakak ini tahun ini ya kan. Udah mau juara di Tangsel Combat abang ya? Final masuk final. Mungkin dari situ jadi opener. Amin. Opener yang lain gitu. Amin lah. Jadi hidupnya nggak habis buat hidup doang. Tapi emang iya sih keluhan Gen Z atau kayak apa generasi apa yang di Milenial. apa generasi sandwich generasi. Tiba-tiba dia katanya duitnya buat orang tua juga, buat apa ngurusin adek, buat ini juga gitu. Tapi ada nggak kakak titik terendah gitu sampai kayak bener-bener harus bertahan hidup gitu, harus bener-bener kayak ini nggak boleh stuck di sini aja nih gitu, atau ngerasain sulitnya banget saat di sini gitu, saat merantau di Jakarta? Iya ngapain gitu, makanya makan aja kayak pakai chicken mini doang gitu bang misalnya atau apa? Oh pernah itu ketika jadi waktu awal-awal kan saya tinggal sama abang. Sama abang sendiri ya adalah kadang masalah, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Waktu itu masih kuliah semester 3, kerjaan nggak ada, jadi saya itu debt collector ikut sama abang. Oh abang debt collector juga? Kan turun-temurun kan? Karena abang tuh senior, saya ngikut sama abang, kerja sama abang, tinggal di rumahnya abang. Begitu bentrok dikit sama abang, akhirnya saya keluar tuh. Bapak hantam kah? Enggak. Abang terlalu keras begitulah, di detailnya terlalu keras, makanya saya nggak tahan. Sedangkan abang funny orangnya. Iya. Sedangkan nggak mau yang tertekan-tekan, santai hidupnya. Akhirnya tinggal di kontrakan, nggak ada kerja, 2-3 bulan itu sampai bantuin ibu-ibu di warteg biar bisa dapat makan. Pasti kan orang ada titik terendahnya, tapi kan mau nggak mau harus tetap berjuang Iya. kan? Karena hidup kan terus berjalan. Itu 2000 berapa itu? 2018 kalau nggak salah. Waduh, ini abang sebelum sudah jadi satpam berarti? Oh sempat jadi satpam. Sempat jadi satpam 2016 akhir di mall. Setelah itu sempat digebukin Gojek. Kenapa? Terus resign. Digebukin ojol. Digebukin ojol. Ya gara-gara lugu-lugu bodoh lah. Jadi waktu saya masuk awal di situ di mall itu, di depan mall itu macet parah gara-gara ojol, taksi, Grab Grab, Gokar sering ngetem di jalur lambat. Akhirnya begitu saya masuk ke situ, si kepala manajemen situ karena lihat saya orang timur, dia saya berani. Ya kok bos, lu berani nggak ngusir-ngusirin itu ojol-ojol depannya? Berani lah, ya udah saya usir-usir. Benar, steril, langsung nggak macet tuh. Tapi 2 minggu kemudian saya digebukin. Di mall mana emang bang? Permata Hijau. Itu parah maksudnya sampai mau mati kan? Enggak ada pukulan yang kena, cuman
Mereka tuh rame aja, dorong-dorong doang Oh. tuh. Nggak ada yang berani pukul. Dorong-dorong apa? Dorong-dorong ojol-ojolnya. Jadi jangan dorong-dorong. Ah. Apa dorong-dorongan Keroyokan lah abang? intinya, Dorong saya. keroyokan. Oh, dorong-dorongin abang. Kirain ojol rame terus saling dorong-dorong. Mm-mm. Ada satu yang badannya segini, kecil. Tapi paling vokal tuh. Tenang saya di sini nih. Mundur dikit sih. Apa nggak abang balas? Balas mati. Bang. Iya sih. Mati. Belasan orang. Iya sih. Tapi kalau saya babak golok waktu itu saya berani sih. Kalau apa? Kalau saya babak golok berani. Oh, Golok. Heeh. Serem amat. walaupun rame-rame. Kalau abang berantem pernah tuh sendiri Sendiri pernah. di kampung? Di kampung di sini. Kalau di kampung emang beneran sering pada berantem? Laki-laki mah pernah berantem. Lu pernah berantem Pernah nggak? pernah berantem kan, Cah? Masa? Gara-gara cewek tapi sepele. Sepele. Dia mah gara-gara kerjaan keren. Terus abis berantem gara-gara ceweknya milih lo? Enggak, bukan lagi rebutan. Kalau rebutan mah ambil aja, ngapain sampai berantem. Kok ketawa sih, Tat? Lagi aneh masa kayak gitu. Tapi abang ke Jakarta yang abang takutin apa sih, Bang? Sebelum ngerantau ada yang Nggak ada lah, ditakutin dia nggak? nggak ada yang ditakutin pasti karena memang udah siap mental karena dia bilang udah berani mati. Tapi katanya dia takut naik lift kan, Cah? Iya kah? Enggak, dulu tuh awal-awal takut. Awal-awal tiba di Jakarta itu takut naik lift, takut naik eskalator. Pas naik eskalator, Takut. Kan diem doang ya eskalator. tapi Tapi ada takut Tot. kejebak sih ya kalau di lift. Tapi mah ya. emang ada, gue pernah menyaksikan sendiri eskalator nih ya, mama-mama mau naik eskalator kayak gitu-gitu. Gue nyolong, nggak kenapa sih? Gue bilang, kan nggak kenapa-kenapa, maksudnya naik aja. Takut kali ya. Takut kayak keserimpet kah bajunya gitu Iya, mungkin jadi ya. kayak balancing badinya tuh takutnya nggak balance, takut dia jatuh atau gimana gitu loh. Tapi bukannya satpam ini Bang, maksudnya apa? Sering naik lift ya? Maksudnya kan kalau ada yang mau nanya atau apa gitu. Iya, maksudnya kan awal-awal doang waktu menyuci di Jakarta itu pas mau naik lift takut. Coba ceritain Mau naik eskalator takut. awal kenapa bisa takut? Takut Pernah itu ada yang ditakutin kejebak? apa? Iya, apa yang ditakutin? yang saya takut itu kalau eskalator kan dia naik kan gini nih. Saya takutnya begitu saya nginjek saya kebuang ke belakang. Makanya Bisa kan dia kan jalan nih kan. Iya. Begitu saya injek banyak kebuang ke belakang begitu. Makanya awal itu Tapi sempat pernah nggak takut. kebuang ke belakang? Nggak pernah. Berarti aman ya? Aman. Aman. Sekarang udah berani. Oh, Karena katanya berani udah lah, udah. jogging ya di eskalator udah larian, udah bader. Dia tuh sekarang malah kalau pas naiknya eskalator yang turun. Itu jatuhnya nakal, Lawan udah arah. nakal itu jadi. Lawan arah. Kalau lift takutnya kejebak. Apa takut mabuk, takut mabuk? kejebak. Bukan, takut karena nggak tahu mencet-mencet itu. Oh. Heeh. Maksudnya Nggak tahu cara masuknya gimana, terus nanti keluarnya gimana, mencetnya gimana. berarti takut Salah. ya, Salah berarti nggak lantai. ngerti ya, bukan takut di liftnya. Kan ada yang takut naik lift karena takut kejebak. Takut- Iya gitu. berarti bukan takut kejebak, Abang? Karena nggak tahu cara gunain liftnya, makanya nggak bisa takutnya keluar kejebak. lagi. Takutnya bisa keluar. Tapi kalau Tapi yang kejebak, paling ditakutin tuh kejebak di dalam hubungan yang salah. Iya sih. iya itu kayak kanca ya. Jangan semua diceritain aja, oversharing jatuhnya. Tapi kalau kejebak liftnya sama Ariel Tatum, takut nggak? Enggak apa-apa kejebak aja. Jangan dibuka-buka pintu sama dia. Iya. Kejebak aja bisa kan di 2 hari. Pengen sih kayak gitu ya sama Ariel Tatum sih. Aduh. Tapi kalau di daerah gitu ya kan maksudnya setiap daerah tuh kan punya larangan-larangan atau kalau bahasa sininya pamali gitu. Di sana ada nggak sih kakak di Bajawa? Kayak contoh makan jangan di depan pintu. Nanti nasinya terbang gitu. Jangan banyakan makan lele. Nanti kumisan. Iya. Ini makan harus habis. Kalau misalnya nggak habis nanti nasinya nangis. Oh iya di sini juga sama. Di sana juga. Iya. Jangan satu bumi. Terus Pamali satu dunia tuh begitu tuh. Di Belanda juga. Iya kah? Iya. Waktu ketika Belanda gitu. Iya, sama gitu kayak bahasa Belanda. Begitu dah. Maksudnya yang khusus khas sana gitu, Bang, ada nggak? Kayak apa nggak boleh tidur kencing sore. sembarang, nggak boleh tidur sore-sore? Heeh. Oh, iya. Sore jam-jam maghrib nggak boleh Ya, lah. Iya sih, asar benar. lepas asar tuh ke maghrib nggak boleh karena kan peralihan pergantian waktu. Dulu pernah ada cerita katanya kalau yang selama 40 hari dia tidur sore dari kayak pada asar lepas maghrib gitu kan, bablas maghrib selama 40 hari berturut-turut itu bisa gila, linglung. Enggak. Iya. Ih, nyoba kali ya.
Pengen nyoba nggak? Nggak usah dicoba kan udah gila. Hei, sedikit. Gitu ya, gitu kan maksudnya nggak boleh. Gitu. Tapi emang isi di Islam juga. Katanya juga nggak boleh nabrak babi di sana ya. Di sini juga. Sini emang boleh nabrak babi. Emang nggak bisa nabrak babi. Ya nggak boleh lah. Babi orang bisa ditabrak. Ya nah, orang juga nggak boleh ditabrak. Iya, dong, maksudnya. iya, betul. Kan kalau di Papua tuh nabrak babi tuh kita bisa kenanya miliaran ya kan? Oh iya. Iya. Karena kayak babinya mahal. bukan kayak babi itu nanti beranak pinak punya anak cucu bisa menghasilkan berapa ini kalau nggak salah gitu deh. Nah kalau di sana boleh nggak nabrak Kalau babi? babinya mandul Boleh murah. sih. Kalau di Bejawa kalau misalnya babinya potong jalan, nabrak-nabrak aja. Babinya masuk nyebrang, maksudnya potong. Nggak sengaja. Maksudnya sama itu babi hutan atau babi peliharaan? Kalau babi peliharaan itu di kandang sih kalau di Iya, ya Bejawa. nggak mungkin lepas-lepas gini Iya. kan ya. Hey. Kalau masuk rumah gini nggak mungkin ya. Tapi kalau di sana makanan favoritnya apa? Kalau ini kan makanan favoritnya bukan makanan sih. Tahu abang cobain dulu bang, ini suka Ini nggak? namanya kismis ya bang. Ini kayak cemilan. Kurma Cemilan. abang cobain. Suka kurma? Suka bang. Suka. Kurma, kismis itu coklat Arab. Iya, Yang tapi itu ini kacang pistachio. kacang sisio. Pistachio. Kalau di sana makanannya apa, kakak? Makanan Makanan khasnya? Makanan khas. di kampung tuh apapun makanannya intinya ada arak sih, enak. Iya. Di sini teh botol sosro, di sini. Iya, ya? Iya, apa di sana arak. Intinya ada arak, ya udahlah. Apapun makanannya jadi enak. Setiap hari berarti bang, orang timur tuh. Di sana tuh biasa, Toti. Kayak minum air putih, minum arak tuh. Emang iya. Iya, serius. Tapi arak tuh bikin mabuk, ya, bikin mabuk gitu. Mabuk bang. Mabuk. Tiap hari. Arak tuh alkohol. Enggak tiap hari iya. juga. Itu tadi katanya makan minum arak. Ya, paling enak. Kalau ada minum, kalau nggak ada ya udah. Murah berarti di sana arak tuh. Nama araknya apa? Cap tikus? Nama araknya arak. 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 Arak Flores. Kalau di Bejawa itu arak Aimere terkenal. Emere. Aimere. 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 Kalau kesini lebih suka minuman di sini atau tetap arak? Oh, paling bagus bang. Tetap arak. Beda lah, kalau arak itu kan fragmentasi, memang dibuat dari lokal gitu, lokal punya. Lokal pride. Kalau di sini kan beda. Kata orang-orang, gue juga nggak minum arak enggak. Nanti saya Air kasih bang. zam-zam. Enggak, aku nggak minum. Kalau arak tuh terbuat dari apa, kakak? Arak itu dari Fermentasi apa? Tape. air pohon lontar. Oh. Hmm. Oh iya, benar-benar. Yang didiemin? Diiris, Diiris. ambil airnya keluar, terus airnya nanti dimasak, direbus, diambil uapnya. Uapnya diambil, begitu uapnya dingin jadi arak. Diculing. Uap dari air itu. Iya, ngambil gimana? Uap diambil. Kan Jadi ada gini. alatnya, Toti. Iya. Jadi nanti Abang jago. ada periuk, Abang jualan ya ya? kan? Abang jualan. Enggak, dia yang bikin. Kalau di sana tuh pada beli apa pada bikin orang-orangnya? Lebih banyak. Toti emang nggak belajar kimia, dia nggak belajar. Pak, Enggak, tapi kan uap kan udah begitu. Maksudnya ngambilnya gimana kayak gitu. Maksudnya ngambilnya gimana? Ada alatnya kan, Abang. Ada. Ada alatnya. Ada Jadi alatnya, Tot. Ya kan nggak tahu kita dunia bekerja gimana. Gimana? periuknya kan gini nih. Nah, periuknya gini, terus di sini ada bambu. Jadi ditutup tuh periuknya pakai bambu. Biar nggak keluar uapnya. Hmm. Bernetes lagi, balik lagi ke situ. Nanti uapnya netes lagi, jadi dingin lagi, dingin netes, Itu yang jadi jadi arak. arak. Itu langsung jadi itu arak atau nunggu dulu berapa hari? Langsung gitu? jadi arak. Itu udah langsung. Langsung jadi arak. Sehari bisa langsung berarti itu. Jangan dicontoh, mau ngobrol ya. Enggak, ini kan nanya maksudnya mungkin nih teman-teman kan kita mau harus tahu, kita tidak pernah minum. Tapi ada yang bikin kangen nggak Bang sama kampung halaman? Orang tua terus suasana kampung itu beda sih. Iya sih. Enak banget kalau di kampung. Kamu udah berapa lama nggak pulang kampung? Terakhir pulang Januari. Oh, baru. Oh, kemarin. Kemarin. Oh, baru. Setahun sekali kah? Enggak, saya dari 2016 pulang 3 kali. Tergantung ada uang. Ada uang pulang. Oh, lumayan kan ya. Pulang ke sana tiket pesawatnya tuh lumayan loh. Naik pesawat tuh. Buat khusus transportasi aja 5 juta lah. Pulang pergi Pesawat 1,5 PP 3 juta. PP 3 juta. Travel dari Labuan Bajo ke Bejawa itu 300, PP 600. 3,6. 3,6 belum uang makan. Sisanya uang makan udah. 5 jutaan tuh kalau balik.
5 jutaan ya. Sayang sih bisa dapat Mio di sini, Bang. Mm-mm. Iya daripada ketemu orang tua mah masih bisa video call. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang wajib kita harus pulang lah. Contoh, Misalnya, Orang tua sakit atau ada keluarga di rumah gitu. tentunya misalnya ada nonton bola, pengen nonton bola. nonton bola nggak mungkin lah bang, itu nggak wajib. Oh iya sih nggak wajib. Kalau itu wajib. Kirain wajib nonton bola. Oh iya, iya. Jangan. Kan tuh misalnya orang tua sakit atau misalnya ada acara yang saya harus pulang. Kemarin pulang karena Kemarin tuh pulang karena mau urus Berkas-berkas pernikahan. itu. oh iya Arahnya Bang. ke situ mau ngurus-ngurus buat nikah adat gitu. Abang berarti mau nikah nih? Tahun depan. Tahun Rencananya tahun depan. Amin, Amin. amin. Kalau nikah berarti nanti pakai adat mana? Kebetulan istri saya juga sama-sama orang Bejawa yang adatnya sama. Oh. Berarti nikahnya di kampung halaman. Iya. Ada adat-adatnya gitu nggak Bang? Iya. Nikah adat misalnya apa gitu ciri ngapain? Apa ya? Kalau di sini pernah kondangan nggak? Pernah. Nah bedanya sama yang di kampung apa? Bedanya kalau di sini tuh kamu itu begitu masuk uangnya dicatat kan? Nggak tahu. Ada bener. beberapa yang dicatat. Iya. Amplop uangnya dicatat, ada yang Iya, dicatat ada yang atau dicatat. amplopnya dikasih nama kan? Kasih nama ya ada beberapa. Di sana tuh nggak ada. Tapi ngasih. Ngasih tapi nggak dikasih nama. Tapi Oh. kalau misalnya kita mau sumbang yang tulis nama itu sumbang untuk keberlangsungan acara itu. Misalnya kita mau sumbang babi, misalnya sama sumbang babi, sumbang sound system, Iya, sumbang iya. dekorasi, nanti dibalikin. Oh iya. Ketika nanti Itu sponsor ya. nah kayak sponsor itu nanti balikin lagi kalau misalnya dia nikah. Tapi kalau yang kondangan tuh nggak ada. Terus partinya di sana tuh musiknya musik DJ. Arif Van Buren DJ. panggilnya pasti nanti. Iya. Sombong banget ya. Bukan DJ-nya yang kita undang, musiknya. Oh, musiknya Musiknya musik DJ, musik iya. DJ, musik Tapi ada DJ-nya kan? nggak ada. Musik Oh, aja musiknya kali ya. aja. Musiknya Kayak sound doang. horeg, kayak sound horeg kayak gitu kali. gitu-gitu. Iya. Oke. Sound horeg. Aku pikir tuh Party memang lah. panggil DJ. Enggak, Oh, musik DJ. musik DJ aja. Kegiatannya gitu maksudnya kalau di sini kalau di Betawi ada apa? Palang pintu. Palang pintu kayak gitu-gitu aja, balas-balas pantun terus silat gitu. Nah, kalau di sana ada gitu nggak Bang? Atau joget-joget aja? Enggak. Ritual keagamaan. Nggak ada palang pintu sih, paling mungkin awal ketika keluarga mempelai pria datang tuh paling disambut, akhirnya diarahin masuk ke dalam rumah udah. Oh, biasa. Maksudnya ya normal aja. Iya, ya. normal Ya, aja. nasional Kayak di lah. film-film ya. Di film-film gitu sih. Nggak ada Nggak ada pantu-pantu. yang spesial maksudnya. Iya, aku pikir tuh ada kayak ritual-ritual keagamaannya gitu loh, Kak. Ada kain adatnya gitu berarti. Kayak gitu ya. Ada. Iya, loh, baju Jawa bagus. Oh iya. Iya, nanti Iya. buat ini kan kita menyepakai sendiri kan. Iya. Apa sih baju pengantinnya gitu. Kalau setelah nikahnya ada adatnya nggak? Kan ada tuh di daerah mana tuh mertuanya harus ada di malam pertamanya. Di mana? Ada di luar negeri. Ada ya kalau nggak salah. Gue kaget. Di sini mah temen-temennya yang ada sana. Ya tapi kayak gitu ada Bang kayak atau Nggak apa? ada lah. Iya, Tapi nggak iya tahu nggak tahu ya. maksudnya nggak tahu. Adakah? Apa? Iya itu setelah ada setelah nikahnya Bang. Maksudnya Nggak ada. harus apakah harus liburan apa bulan madu ke Bulan madu aja, kayak Pak. Nggak ada, gitu. nggak ada. Oh nggak ada juga. Nggak ada. Pokoknya abisnya udah bebas. Acara nikah adat itu sebelum nikah gereja. Jadi nikah adat dulu, baru nikah gereja. Udah. Oh beda ya. Kalau makan makanan di sananya abang suka? Kalau makanan di apa cateringannya gitu kali Maya? Oh iya. Iya kayak gitu. Maaf. Apa ada ciri khasnya nggak? Maksudnya babi ya? Banyak babi ya? Iya, Babi banyak guling, babi. babi panggang, babi rebus, Rica. dimsum, cuma daging babi. Iya kan? Pokoknya babi semua katanya. Katanya babi semua kan, Cah? Kan ada Apa, lauk oseng-oseng yang babi? lain. Babi, ada sapi, ada Tongseng ayam babi. juga. Oh ada ayam juga. Di sana ada ayam? Ada. Ada. KFC ada. KFC nggak ada. Nggak ada, KFC nggak ada. Di Bajawa ada The Besto. mall. Ya, Di Bajawa ada mall. nggak ada. Nggak ada mall. Nggak ada. Indomaret 2. Indomaret. Nah. Oh, udah masuk Indomaret Iya, ya. udah.
Indomaret udah ada. Motor ada motor. Ada. Motor. Ada toh. Jadi kan masih pada naik kuda atau babi gitu kan saya. Zaman saya SD itu masih pakai kuda sih. Tuh. Nah, zaman saya SD, tapi sekarang udah banyak. Ih, seru naik kuda. Iya dah, tapi mahal kuda itu ya. Murah sih. Dulu murah, sekarang Murah mahal ya. sih. Kalau misalnya di sini berapa satu ekor? Ini dia pernah beli kuda. Unicorn. Berapa? Unicorn. 70-an, 70. Orang sana itu kuda lokal murah, paling Berapa? 10 juta. Oh, ih. Masa harga Seriusan? motor. Bisa dibawa ke sini nggak? Maksudnya Kenapa? masih beli di sana. Tapi dibawa ke sini kirimnya gitu. mahal. Iya ya. Tapi daripada beli di sini. Emang sini berapa? Waktu itu Lu lihat di mau TikTok ngapain? sih ada sampai 3 digit ada. Tapi yang murah-murah kayak 70 gitu. Cuma di sana tuh kudanya kecil. Tapi kan bisa gede bang di sini. Apa nggak bisa gede? Ya bisa gede, tapi kan fishingnya segitu-gitu aja. Kate gitu, kecilnya nggak bisa gede. Kata Iya. tuh ayam, bukan kuda. Maksudnya dia kecil gitu nggak yang bisa gede banget. Kalau mau berarti adanya di mana? Kupang. Saya belum pernah ke Kupang sih. Saya nggak tahu kalau di Kupang itu ada mall atau enggak. Bekse ada di sana. Di Bajawa ada Bekse. Aku lempar onta gitu. Biasanya itu kan Bintaro yang ada di mall yang ada di Bintaro. Iya. Kenapa ya, jadi ya ke kali ada sono? cabangnya tiba-tiba. Oh, belinya iseng. Bajawa. Iya, beli Belinya Bajawa, Bajawa. Bajawa. Bajawa Exchange, Exchange. Oh, iya. exchange. Bisa. Tapi emang abang kenapa nggak suka makanan dari kampung? Katanya dia nggak suka makan makanan khas kampung dia. Dia suka araknya doang. Oh, ya nggak apa-apa dong, kan nggak selera. apa-apa sih. Abang kalau makanan di sini apa yang disuka? Kredok. Emang Nah, di sini tahu. itu makanan enak-enak. Iya benar. Enak-enak Tapi kan. Indomie Enak, bikinan Toti enak. Udah pernah coba nggak itu mah belum? biasa, semua juga pasti enak yang bikin. Karena makanan di kampung saya itu, Babi. ini makanan sehari-hari atau makanan ketika lagi party, lagi punya ada acara. Lagi Sehari-hari. sehari-hari. Kalau di sini apa sukanya? Kalau sini ini kan Kan banyak. enak lah, semua enak Semua lah. enak ya? Kalau yang nggak disuka di sini? Apa Roti ya? pasti. Pizza sih. Saya suka pizza. Oh, Pizza. pizza. Kenapa bang? Kan roti aja itu mah biasa. Dulu itu waktu pas masih di minyak kampung itu kan sering tuh ada iklan pizza kan. Tapi keren enak. Begitu saya makan kayak basi, kayak roti basi. Oh, Kayak ini agak punya- ngilu-ngilunya gitu. Ini apa namanya? Tomato sausnya, bolognese Oh, sausnya mungkin itu kali gimana? ya. Iya. Ada bang yang enak nanti. Oh iya Ada yang enak mungkin tuh. Apa harus ada babinya? Pizza yang ada babinya? Ya iya sih pasti Tuh harus ada Iya sih. babinya. Kalau Emang Kalau kita misalnya pernah ada- makan babi? nggak pernah. Kalau favorit apa makanannya? Yang enak banget bisa setiap hari makan itu. Sini nggak ada makanan favorit sih bang. Semuanya dimakan. Ada. Nggak ada. Bakso Masuk sekali-sekali lah. sekali. Abang emang tiap hari makannya warteg aja, warteg. Ya? Warteg aja. Warteg. Warteg aja. Warteg. Dada. Makanan favorit di warteg apa? Dada. Telur dadar. Telur dada. Ayam. Ya gitu. Ayam. Nggak ada makanan. Apa aja lah ya dimakan. Iya. Kalau fried chicken, nah fried chicken suka apa? Yang ditepungin itu. Ya, suka lah karena Suka lah. Kan ada yang makan makanan franchise itu apa sih? Fried chicken itu ada yang punya orang timur kan. The Besto tuh. Itu yang punya orang timur kan. oh di Besto punya orang timur ya? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kanca. Itu Saya nggak tahu malah. iya kan The Besto. The Besto. The Besto itu yang punya. Bodo amat. Enggak beneran. Beneran kan? Beneran. Toti Beneran. mikir. The Besto. Iya toh. Iya tuh. Emang kayak gitu-gitu Bang ya bahasanya. Tapi gini, kan debt collector ya, pekerjaan debt collector. Pernah nggak ada orang yang ditagih tapi kelakuannya aneh banget? Kelakuan Ada aneh. pura-pura pingsan, pura-pura Nasabah. kesurupan. Atau tadi tuh malah ngasih ini. Ini pernah saya nagih itu alamatnya benar. Orangnya salah. Orangnya ngaku-ngaku bukan dia. Hmm. Begitu saya koordinasi sama RT RW memang dia. Nggak ngaku. Kalau dia itu dia. Kalau dia tuh dia. Berarti Nggak- bohong dia. Bohong Papa. dia. Bu ini alamatnya di sini udah bener apa segala macam. Enggak. Ini rumah saya tapi saya bukan Maria misalnya gitu. Bohong. Bohong gitu. Terus akhirnya Akhirnya balik lagi. akhirnya saya tanya RT RW bener memang itu ya udah. Saya gas habis lah. Terus Dia saya. diapain Bang? Orang. Mobilnya udah hilang tuh. Oh. Udah Mobilnya? dijual sama dia. Kok bisa kalau gitu dijual? gimana? Kan cicilannya belum lunas. Iya. Kok Itu gimana ya kalau misalnya nangan hal-hal seperti itu tuh kan
Saya maksa dulu tuh. Ini mobilnya di mana? Harus balikin. Jual kan pidana. Kalau misalnya masih Iya. dalam itu kan. Akhirnya orangnya emang nggak bisa diajak Nggak kooperatif ya. punya kooperatif, apa segala macam. Ya daripada saya ribut. Ibu-ibu lagi. Kayak agak-agak nggak normal gitu. Terus akhirnya gimana? Biarin aja. Nanti kan balik ke kantor, laporan sama orang kantor kalau misalnya nasabahnya sifatnya kayak gitu. Saya nggak mau ambil resiko. Agak-agak nggak normal gitu. Aneh ya. Ya udah saya biarin aja lah. Kalau gitu abang aman, maksudnya kan nggak, berarti abang nggak dapet yang abang tugasin gitu. Ada apa? Aman, abang nggak dipecat kah atau diomelin kah? Enggak. Dekolektor kalau saya itu kan eksternal. Dikasih surat kuasa untuk melakukan pengamanan unit. Nah, kalau saya tarik unitnya saya dibayar sama leasingnya. Oh iya, Nah, iya benar. kalau nggak tarik unit berarti saya nggak dibayar. Jadi kayak freelance ya? developer Iya ya? emang gitu. Oh, Iya, freelance. orang ketiga, tangan ketiga kan. nggak yang tiap hari kerja berarti bang ya? Tiap hari kerja, tapi bukan pegawai tetap dari leasing. Iya. Tergantung kitanya, kita mau rajin ke kantor ngambil SK nggak, surat kuasa itu buat nagih. Karena kan leasing kan banyak tuh yang mobil-mobil menyebar masalah. Iya, banyak sekali tagihan-tagihan macet yang kayak gitu-gitu kan. Stereotype orang ke daerah lo, Bang. Ada nggak? Stereotip apa? Kayak misalnya tadi orang timur tuh, stereotip orang-orang timur tuh, oh pasti debt collector, pasti suka mabok, atau kayak orang Lampung, stereotip orang-orang ke orang Lampung tuh pasti Stigma ya, begal. stigma ya. Iya, Stigma. stigma gitu. Terus? Iya, kalau di daerah abang apa? Ada nggak? Orang-orang Galak, sangat. Tapi aslinya gitu nggak? Enggak sih. senang-senang ya kalau gua. Tapi ada cerita, maksudnya orang-orang timur itu terlihatnya galak, sangar, tapi mereka tuh ya takut istri. Bener nggak? Iya. Oh iya. Bukan takut, tapi lebih menghargai, bahkan sangat menghargai pasangannya. Oh, bagus. Iya. Abang gitu juga. Yes. Jadi sama wanita tuh bener-bener sangat menghargai, bener-bener ya gitu loh, sama orang tua, sama pasangannya, sama istrinya gitu. Di luarnya dia jadi preman gitu kan. Sampai rumah disuruh nyapu sama bininya, dia nyapu sama nyapu rumahnya, bener nggak Bang? Iya benar. Iya. Aku juga gitu. Orang timur gitu Aku sih. juga Di gitu, luar aku juga galak. gitu apa? Yang aku timur juga ya, bang. Hitam juga kan aku. Timur. Ya udah, maaf dah. Kalau stereotip abang ke daerah lain apa? Ke orang Jakarta nih, sebelum abang kesini kayak Atau- kepala abang atau- orang Jakarta apa? Kayak Nggak apa-apa ya ngomong, nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. dong. Orang Sunda sih paling. Katanya Kenapa? matre, ceweknya Oh. nggak boleh pacaran sama orang Sunda, matre, sini gitu. Tapi emang pernah nggak pacaran sama orang Sunda? Hampir, tapi nggak jadi. Kenapa? Teman saya bilang, Oh, "Nggak usah, itu. Sunda nih, matre." Nah, kalau abang cinta buat nih, cinta udah. Mau nggak tetep? Kan itu baru stigma doang, belum tentu bener kan? Kayak tadi orang stigma orang-orang ke abang kayak gahar, sangar. Nah kan enggak juga. Nah siapa tahu itu cuma stigma doang. Mungkin iya ada yang gahar beneran, yang sangar beneran. Orang Lampung yang begal beneran ya ada. Cuma kan nggak semua. Orang Sunda juga sama gitu kan Yes. mungkin. Kalau misalnya cinta ya udah lah. Kalau misalnya cinta kan udah nggak mikir yang lain-lain Udah beda lagi kan. tuh ya. Udah beda. Iya sih, iya. Kalau udah cinta apapun ya udah nggak di inilah persoalin lagi. Jadi waktu itu nggak sampai pacaran sama orang Bandung itu. Nggak sampai. Tapi sebenarnya udah cinta. Enggak. Oh, baru mau dekat-dekat baru mau. doang. Akhirnya sama teman saya, nggak usah pacaran sama orang Sunda. Matre orang Sunda tuh. Katanya begitu sih. Saya nggak tahu ya. Ini kata teman saya bang. Ya nggak apa-apa, bukan nggak apa. kata saya. Kata aja nggak dibenci orang Sunda juga. Santai. Ini emang stigma aja kan, belum tentu bener. Aku orang Sunda, Ah, iya. Oh abang orang Sunda? Sunda, ke Bandung. Oh sorry bang ya. Iya, Itu Pak. kata teman saya sih bang. Apa emang? Kalau Ada teman duit nggak saya- beliin dong? Tapi kan cewek, Tapi ya tergantung orang aja sih itu Iya, makanya. iya. Kembali ke personal itunya masing-masing. Kalau abang nih bang kan udah stand up comedy berarti udah berapa lah bang? Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan udah. Tapi udah masuk final, udah sering diomongin. Aku aja sering denger nama dia tuh gara-gara itu lucu kan ja. Masih sih bang. Ada Nanti mimpi. kapan-kapan mau nonton ya? Oh Boleh iya, ya? nanti kita nonton kan Cah ya. Tanggal 4 Oktober. Tanggal Final. 4 Oktober Siap. siap. Nonton nanti kita. Tangsel kompet 4. Ya. Ada mimpi-mimpi ke depannya nggak sih bang? Ini tuh salah satu mimpi apa nggak sih bang? Harapan abang nggak sih jadi stand up comedian apa?
kayak Mau bikin bangga Bajawa NTT. Iya. Ya sih, itu sih. Itu. Harapan saya ke depan bisa jebol Suci lah. Amin. 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 Amin ya Bang, kita support, kita doakan. Amin lah. Tapi emang ini mimpi abang, maksudnya salah satu cita-cita kah atau apa? Dulu itu saya nonton stand up itu tahun 2014 zamannya Abdur. Jam Abdul, Bang David. Dari nonton Abdur itu saya pingin banget tuh bisa stand up. Akhirnya mulai stand up baru tercapai di tahun 2024 doang. Iya. Tapi udah langsung lucu ya. Open mic pertama katanya langsung lucu kan? Oh iya. Iya, jarang Wah, keren. orang-orang langsung lucu. Rezeki sih. Iya, amin ya. Mungkin berarti memang sudah ada bakatnya gitu. Iya, Baru dia- tinggal digali lagi. Dia sosok yang menyenangkan, lucu, senang-senang. Iya, tapi memang lucu-lucu. Orang Timur tuh lucu-lucu tau, dia punya logat, apa ya, mau kemanapun mereka pergi, dia pasti membawa ciri khasnya sendiri. Identitas dia. Identitasnya mereka. Kelas. Iya, itu karena sejauh apapun kita pergi, kita harus kembali ke diri kita. Harus tahu siapa kita ya, siapa diri kita. Nggak boleh kehilangan identitas diri kita. Itu paling penting. Harus sadar diri, tahu diri, dan kembali ke diri kita. Gitu, Toti. Iya. Tapi udah ada yang disiapin dong untuk mimpi-mimpi kedepannya atau project apa yang akan abang jalanin? Belum ada. Belum ada. Baru persiapan untuk Baru yang siapa untuk langsung lomba? Iya. lomba. Kalau keinginan cita-cita selain masuk Suci, apa pengen main film kah atau apa? Sebenarnya saya tuh pingin jadi pengacara sih. Tiba-tiba Sekolah pengacara. hukum lagi. Karena saya udah SH, S1. Oh, iya. S1 hukum, tapi karena saya orang miskin, saya pikir jadi pengacara dengan ruang lingkup yang orang miskin semua kayaknya nggak mungkin dapat job sih. Abang DM aja Hotman Paris langsung bilang saya cuma jadi aspri. Dan padahal mah belajar gitu, bisa. Aku pernah dengar cerita, bukan dari cerita, dengar ini kontennya Bang Hotman ditanya. Maksudnya kalau mau jadi pengacara itu gimana? Ya kerja, maksudnya kita kerja dulu di satu perusahaan law firm gitu kan, di law firm. Terus ya udah jam terbang gitu kan, maksudnya jam terbang, kita ketemu banyak orang, ketemu klien, itu kan ngasah gitu kan, ngasah kita punya skill, memperluas kita punya link, kalau kata Bang Hotman gitu. Ada kok videonya, aku ngeliat tuh di Instagram waktu itu kan jam terbang aja gitu loh. Pengen jadi pengacara karena emang cita-cita dari dulu apa pengen punya banyak aspri kayak banget? Punya selir-selir. Enggak lah. Emang cita-cita dari dulu? Bukan cita-cita, cuman karena waktu kuliah ngambilnya hukum ya udah, Iya, pingin lanjutin menjadi yang sesuai ya? pengacara aja. Iya, bener. Gapai cita-citamu setinggi-tingginya Bang, Yes. buat orang tuamu bangga pulang ke kampung dengan segudang prestasi yang membanggakan untuk mereka. Betul, cita-cita yang tinggi Bang, jangan kayak saya cita-citanya bisa makan mie ayam tiap hari. Lu khusus buntu. Ya udah bakso dah kadang. Kakak, terima kasih banyak. Apapun cita-citanya semoga ya Tuhan berkati ya, Tuhan lancarkan Amin. semuanya. Gitu, amin. Terima kasih banyak Makasih Kakak. Kakak Terima kasih, Yakobus. Bang. Semoga Terima lancar-lancar kasih. semuanya. Salam buat orang-orang Bajawa Iya, semuanya. salam orang buat orang Jawa. Baik teman-teman, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe SKS Santai Kayak Saudara. Dah, salam semuanya.